dapat kami berikan, dan Mbak Tuhan ini adalah seorang yang setia, aktif di dalam Pathfindering selama 5 tahun lalu. Dia melayani sebagai Ketua Dewan Pembina Pathfinder juga di Konferensi Jawa Kawasan Timur. Jadi kita bersyukur walaupun beliau muda, beliau sudah banyak pelayanan yang dia lakukan, baik juga di level Konferensi Jawa Kawasan Timur. Terima kasih, kami kembalikan Bu Hera. Baik, terima kasih Pendeta Rafael. Selanjutnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Ricky Muhammad. Kami persilakan. Baik, Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa waktu lalu Pendeta Rafael sampaikan apa bisa bawakan renungan, dan puji Tuhan pagi ini kita boleh bertemu. Saya percaya tidak pernah ada yang kebetulan dan selalu ada rencana Tuhan di setiap pertemuan, di setiap ibadah kita. Dan pagi hari ini saya disampaikan punya waktu paling sedikit 20 menit dan paling lama 30 menit. Jadi saya ambil yang paling sedikit. Jadi mudah-mudahan kita akan selesaikan dalam 20 menit. Jadi saya permisi untuk share screen. Oke. Mudah-mudahan sudah terlihat dengan jelas. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, penuh kasih, penuh kemurahan, kami kembali datang dengan segala kerendahan hati di Sabat pagi yang suci ini. Biarlah renungan yang singkat ini akan memberikan kekuatan, mengingatkan kami akan pengharapan yang kami miliki, agar kami tetap setia hingga Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin mulai renungan pagi hari ini dengan sebuah cerita. Cerita dari seseorang yang bernama Ryan J. Bell. Ryan J. Bell ini untuk beberapa tahun lalu cukup terkenal karena dia punya blog, dia buat tulisan, dia publish artikel. Judulnya adalah A Year Without God, 1 tahun tanpa Tuhan. Siapa Ryan J. Bell ini? Kenapa tulisannya menjadi cukup viral dan dibaca banyak orang? Ryan Bell ini adalah seseorang yang lahir di Ohio dan masa kecilnya ada di Loma Linda di California. Sebagaimana kita tahu, disitulah banyak sekali anggota gereja Advent, dan Ryan Bell ini bertumbuh dalam keluarga yang sangat taat, sangat ketat dalam urusan agama. Lalu Ryan Bell yang seorang Advent ini, dia menghabiskan waktu hampir 20 tahun sebagai seorang gembala, seorang pendeta yang diurapi. Hampir 20 tahun dia melayani, dan 8 tahun terakhir dia melayani sebagai gembala senior di Hollywood Adventist Church di California. Ini tahun 2013. Dan Ryan Bell akhirnya menjadi lebih terkenal lagi, karena selain dia publish artikelnya, akhirnya dia masuk ke televisi nasional di Amerika. Bapak Ibu boleh baca judul beritanya. Resolusi pendeta di tahun baru, jadi ateis. Bapak Ibu, inilah yang buat Ryan Bell, seorang yang besar di gereja Advent, melayani sebagai seorang pendeta. Resolusi di tahun barunya adalah menjadi seorang ateis. Kenapa menjadi seorang ateis? Karena ini, dia publish tulisan A Year yang berjudul A Year Without God, 1 tahun tanpa Tuhan. Jadi pendeta Ryan Bell ini tadinya 1 tahun dia rasakan tanpa Tuhan. Dia komitmen, oke, 1 tahun ini saya nggak mau baca Alkitab, saya nggak mau berdoa. Dan akhirnya dia jadi ateis. Ketika saya baca artikel ini, saya berpikir bagaimana mungkin seorang pendeta 1 tahun nggak baca Alkitab, tidak berdoa. Tapi itulah kesaksiannya. Dan akhirnya dia punya resolusi jadi ateis, dia publish tulisannya, akhirnya dia
di wawancara televisi karena hal tersebut. Melihat ini mungkin kita mengerutkan dahi, kita heran bagaimana bisa. Kalau anggota biasa ya mungkinlah. Tapi ini seorang pendeta lahir besar di gereja Advent, bahkan dia di sekolah yang mungkin agak konservatif ya orang bilang. Dia bahkan tamat seminarinya dari Andrews. Tapi kenapa bisa demikian? Bapak Ibu Saudara, tidak perlu heran karena Alkitab jauh-jauh hari sudah mengatakan, 1 Timotius 4 ayat yang pertama, Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Jadi melihat kemurtatan menurut Alkitab adalah cerita yang biasa. Asal jangan kita yang ada di dalam situ. Alkitab sudah mengatakan bahwa di waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Tapi di ayat yang lain juga dikatakan, kamu akan dibenci semua orang dan oleh karena namaku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya yang akan selamat. Mereka yang bertahan bukan yang mereka mulai duluan, bukan yang sampai pertengahan, tapi sampai akhirnya. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita masih berjuang sampai di akhir. Akhir kita mungkin berbeda-beda, tapi kita punya pengharapan tentang kedatangan Tuhan. Dan semua orang yang selamat adalah yang bertahan sampai akhir. Kita kenal cerita Simpson, seorang hakim yang begitu luar biasa ya. Hanya Simpson yang dicatatkan dia nazir bagi Allah ya. Tapi kita tahu bagaimana dia jatuh. Lalu kita tahu cerita Raja Saul, raja yang bagi banyak orang ini yang paling ideal. Wah, perawakannya bagus, tinggi, luar biasa. Kayaknya kalau kita punya raja seperti dia, kita akan bangga. Dan diurapi Tuhan. Bapak Ibu tahu bagaimana Saul akhirnya mati ketika musuhnya datang, lalu dia bilang sama anak buahnya, saya nggak mau mati di tangan mereka, sekarang kamu ambil pedang lalu tikam saya. Nggak berani anak buahnya, akhirnya dia ambil pedangnya sendiri, dia jatuhkan dirinya sendiri. Inilah cara bagaimana Saul mati. Lalu kita tahu cerita dari seorang Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara, dari Yudas Iskariot kita belajar dekatnya jarak kita bersama-sama dengan Yesus. Waktu-waktu bersama yang kita luangkan bersama dengan Yesus. Pelayanan yang kita lakukan bersama rupanya tidak cukup untuk membuat hati kita untuk berubah. Bapak Ibu, Yudas kurang dekat apa jaraknya dengan Yesus? Kurang apa dia lihat pelayanan di depan matanya? Kurang apa dia melakukan pekerjaan, tapi nyatanya hatinya juga tidak diubahkan. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, bagaimana pelayanan kita bukan soal bagaimana begitu sering, begitu dekat, tapi hati kita juga yang perlu diubahkan. Karena kalau hanya dekat melayani, sama-sama kita melayani luar biasa, nyatanya Yudas juga akhirnya jatuh. Lalu ada cerita tentang Demas. Alkitab mengatakan, Paulus menceritakan bagaimana Demas lebih mengasihi dunia daripada pelayanan ini. Dan dia tinggalkan Paulus dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, dari cerita-cerita di atas, kita mengerti bahwa semua kita, tidak peduli anggota biasa, bahkan seorang pendeta, tidak peduli kelas ekonomi seperti apa, semua kita perlu sadar bahwa kita punya peluang untuk hanyut. Saya tidak katakan kita semua pasti hanyut, tapi dari cerita-cerita di atas, dari cerita Alkitab, kita harus sadar setiap kita punya peluang untuk hanyut, terbawa arus, dan akhirnya hilang. Sejenak saya ingin tunjukkan statistik gereja kita. Ini sampai tahun 2015. Singkat cerita, gereja kita kehilangan hampir 40% dari anggotanya. Jadi gereja kita sampai tahun 2015 membaptiskan 34 juta sekian, dan yang hilang 13.700.000. Ini tahun 2015. Bapak Ibu Saudara, ini statistik terakhir dari lembaga resmi gereja kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan, net loss-nya justru meningkat, gantinya apa? Gantinya menurun. Yang hilang justru makin banyak. Bapak Ibu, saya tidak sedang bicarakan kenapa bagaimana menjangkau mereka, tapi saya ingin menunjukkan fakta di gereja kita. Jadi bayangkan kalau ada 10 orang, 4 secara teori berdasarkan statistik mereka pasti hilang. Jadi setiap kita punya kesempatan untuk hilang.
Lalu ada beberapa penelitian yang dilakukan di gereja kita. Kenapa mereka hilang dari persekutuan? Bapak Ibu, alasannya nggak begitu jelas. Dan ini yang paling dominan, ada 28%. Mereka hilang begitu aja. Lalu seperempat ya, yang dari yang hilang itu mereka kurang kasih sayang ya. Lalu mereka punya kesalahan moral. Lalu mereka punya konflik dengan anggota jemaat. Dan mereka rasa, ini pendeta-pendeta ini anggota yang lain juga sama moralnya. Mungkin mereka pikir, inilah kemunafikan ini. Inilah buktinya, ini hasil statistiknya yang gak bisa kita bantah. Kenapa banyak saudara-saudara kita akhirnya keluar daripada gereja ini. Bapak Ibu, paling sederhana buat kita yang lahir besar di gereja Advent. Kalau dulu di gereja saya main punya 10 orang, coba ingat-ingat sekarang siapa yang masih bertahan. Dan saya rasa angka ini adalah benar. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita tahu setiap kita punya peluang untuk hanyut. Yang kedua, kita harus sadar tanda kita mulai hanyut. Bapak Ibu, mereka yang hilang itu nggak tiba-tiba langsung hilang begitu saja. Hanyut, terbawa arus pelan dan akhirnya hilang. Ada progresnya. Dan inilah yang perlu kita sadar, karena setiap kita punya potensi untuk hilang. Itu sebabnya kita harus sadar beberapa tanda kita mulai hanyut. Yang pertama, you spend little if any time reading God's word and praying. Kita luangkan waktu sedikit, itu pun kalau ada, untuk baca firman Tuhan dan berdoa. Ini tanda yang pertama bahwa kita mulai hanyut. Lalu yang kedua, Injil itu tidak lagi berdampak sebagaimana yang seharusnya. Saya sudah pernah dengar itu. Itu lagi yang dibicarakan. Itu lagi yang dibicarakan. Saya sudah pernah dengar itu. Itu tanda yang kedua. Lalu ada tanda yang ketiga ya. You don't spend much time. Kita nggak berikan waktu yang banyak. Kita tidak luangkan waktu yang banyak untuk bersekutu dengan anggota-anggota yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita puji Tuhan. Pagi ini kita tahu ya, hari Sabat ini adalah hari yang sibuk untuk melayani, tapi kita masih luangkan waktu untuk bersekutu sama-sama. Bapak Ibu, ini 3 tanda pertama. Kita mulai hanyut ya. Kita luangkan waktu sedikit untuk baca firman, berdoa. Injil itu sudah nggak berdampak lagi. Sudah sering saya dengar. Inilah kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Lalu kita tidak luangkan waktu untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Bapak Ibu bayangkan, seandainya kita punya 30 tahun dewasa, lebih dari 1.500 kali kita ibadah hari Sabat, kita ibadah Rabu malam. Bayangkan 1.500, 3.000 renungan kita dengarkan. Lalu hampir 11.000 renungan pagi malam. Bayangkan Bapak Ibu jumlahnya. Dan minimal 40-60 KR kita dengarkan. Itu sebabnya kita sering bicara, sudah sering saya dengar. Ya saya pikir pas juga karena waktunya begitu banyak yang kita luangkan. Tapi pertanyaannya, apakah waktu yang banyak yang kita luangkan ini membuat hati kita cukup untuk berubah? Cerita Yudas, kurang banyak apa dia luangkan waktunya dengan Tuhannya. Kurang banyak apa yang dia lihat, tapi nyatanya hatinya juga tidak berubah. Lalu tanda yang keempat, kita mulai hanyut. Dosa yang tadinya begitu mengganggu, tidak ganggu lagi. Kayaknya nggak apa-apa. Bapak Ibu ingat, kalau mungkin pertama kali kita berbohong, rasanya sangat sulit, rasanya bersalah. Tapi kedua, ketiga, keempat jadi lebih biasa untuk kita lakukan. Lalu yang kelima, kita menolak ya hati nurani kita. Kayaknya ini nggak boleh. Nggak apa-apalah, nanti saya berdoa, Tuhan pasti mengerti kenapa saya lakukan ini. Dan yang keenam, kita menemukan diri kita membuat excuse ya, pengecualian untuk banyak hal. Nggak apa-apa kok saya lakukan ini. Cuma begini kok, kayaknya nggak ada masalah ini. Bapak Ibu Saudara, ini bukan tanda-tanda hilang. Ini adalah tanda-tanda kita mulai hanyut. Jadi mungkin di antara kita mungkin ada yang punya 1 tanda, 2 tanda, atau mungkin ada yang 6. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Semua ini adalah hal biasa dalam kekristenan, dalam arti biasa terjadi. Tapi kalau tanda-tanda ini kita miliki, kita perlu waspada supaya kita tidak hanyut dan akhirnya hilang. Itu sebabnya bagian yang terakhir, kita harus sadar bagaimana kita berhenti dalam kehanyutan. Beberapa waktu yang lalu,
saya cari di internet mana pantai yang paling bagus di Jawa Timur. Muncullah Pantai Balai Kambang di Kabupaten Malang. Dan memang sepenglihatan saya ini pantai yang baik karena pasir putih dan ombaknya deras, jadi sangat menyenangkan untuk melihatnya. Tapi Bapak Ibu, di balik cerita pantai yang indah dan begitu bagus ini, di pantai yang sama ada cerita yang mengerikan, ada cerita yang membuat orang perlu waspada. Itu dikenal dengan boleran atau orang kita mungkin sebutnya arus ya. Bapak Ibu, disinilah orang nggak boleh berenang. Kalau kita lihat ada ombak yang pecah, lalu ada ruang di situ tidak ada ombak yang pecah, itulah tempat arusnya balik. Arus setelah datang ke pantai lalu dia balik lagi. Disitulah orang nggak boleh berenang. Kenapa? Karena mereka yang terjebak di boleran ini dan di Pantai Balai Kambang ada beberapa kali kasus orang harus akhirnya mati karena terjebak dalam arus ini. Secara teori, boleran ini atau orang sebut rip currents ini, kalau kita terjebak, kita tidak perlu lawan arusnya. Kenapa? Karena semakin kita lawan arusnya, semakin habis tenaga kita dan tidak mungkin kita bisa menang lawan arusnya. Jadi teorinya adalah gantinya kita lawan arusnya, kita keluar dari arusnya. Gantinya kita lawan arusnya, kita keluar dari arusnya. Kenapa? Ketika kita keluar dari arusnya, kita akan kembali ke gelombang yang biasa dan akhirnya itu yang menyeret kita. Tapi ya teori, sekedar teori. Dan faktanya adalah mereka yang akhirnya bisa selamat, yang sedikit bisa selamat dari boleran, tidak pernah karena usahanya sendiri. Selalu ada yang menolong. Ketika mereka berhasil keluar dari arus itu, ada yang menolong mereka dan akhirnya mereka bisa selamat. Bapak Ibu Saudara, dari boleran ini kita belajar segera keluar dari arusnya, gantinya melawan arusnya, dan minta pertolongan. Hampir semua mereka yang selamat adalah mereka yang mendapat pertolongan. Bapak Ibu, kita tahu cerita ini adalah Martin Luther. Dia mungkin bisa dapat yang lebih nyaman, yang lebih baik, yang lebih enak. Tapi dia tahu apa itu kebenaran dan gantinya dia tetap diam di situ. Dia keluar daripada arus yang mungkin membuat dia lebih nyaman. Bapak Ibu, Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam terjemahan yang lain disebutkan, dalam hatiku aku menyimpan firman-mu. Kenapa? Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita tidak berdosa? Bagaimana caranya supaya kita tidak lakukan dosa? Kita menyimpan firman Tuhan. Kita tahu itu. Dari sini kita belajar cara terbaik mencegah hanyut adalah bertahan dalam firman, dan cara terbaik berhenti dari hanyut adalah kembali kepada firman Tuhan. Kuncinya adalah firman Tuhan, supaya kita tidak hanyut lebih jauh, bertahan dalam firman, dan mungkin tanda-tanda tadi yang kita dapati ada pada diri kita. Kita mulai hanyut. Bagaimana cara berhenti adalah kembali kepada firman. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita lihat cerita ini. Matius pasal yang ke-7, cerita biasa, cerita anak-anak yang sudah sering kita dengar. Alkitab katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana. Bapak Ibu, Alkitab selalu begini. Mendengar dan melakukan itu satu paket. Dan itulah orang yang bijaksana. Dia dengar dan dia lakukan. Itulah orang yang bijaksana. Lalu dalam cerita ini digambarkan siapa itu orang yang bijaksana? Orang yang dirikan rumahnya di atas batu. Kita sudah tahu cerita ini. Turun hujan, datang banjir, angin melanda, rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu, Saudara dan saya, pertanyaannya sekarang begini. Kapan kita tahu rumah kita itu kuat? Kapan kita tahu rumah kita sungguh ada di atas batu? Satu-satunya waktu kita tahu bukan adalah ketika suasana sedang tenang, tidak ada pencobaan, tidak ada pergumulan, angin semilir. Kita nggak tahu
bahwa rumah kita itu kokoh atau tidak. Kita hanya tahu rumah itu kokoh adalah ketika datang hujan, datang banjir, angin yang melanda. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu kita ini bijaksana atau tidak. Mungkin kita pikir kita cukup bijaksana karena kita sudah dengar dan lakukan firman Tuhan. Tapi kebijaksanaan itu diuji ketika situasinya sedang sulit. Ketika situasinya sedang mengkhawatirkan, Tuhan masih bisa nggak saya besok lakukan ini? Tuhan masih bisa nggak saya begini? Disitulah baru kita diuji, baru muncul kebijaksanaan yang Alkitab katakan tadi. Bapak Ibu Saudara, kita tutup dengan cerita Ryan J. Bell. A Year Without God, 1 tahun tanpa Tuhan. Akhirnya seorang pendeta dari gereja Masih Advent hari ke-7, pendeta senior, keluar dari gereja, dan bukan hanya keluar dari gereja, dia juga keluar dari iman dan kebenarannya yang dia pegang, bahkan mungkin diajarkan kepada banyak orang. Bapak Ibu, tidak heran melihat cerita Ryan J. Bell. 1 tahun, 1 bulan, 1 tahun tanpa berdoa, 1 tahun tanpa baca Alkitab, akhirnya dia jadi ateis. Bagi saya terlalu lama, 1 tahun tidak baca Alkitab, tidak berdoa, terlalu lama. Kenapa? No man is safe for a day or an hour without prayer. Hamba Tuhan Nyonya White katakan, jangankan 1 tahun, 1 hari tanpa doa. Apa maksudnya 1 hari tanpa komunikasi dengan Tuhan? Itu sudah cukup untuk membuat kita hanyut dan akhirnya apa? Akhirnya hilang. Terlalu lama tunggu 1 tahun. Bapak Ibu, dari sini kita belajar bahwa hari demi hari harus kita lalui dengan doa, dalam arti kita selalu terikat dengan Tuhan kita. Jangan ada waktu yang luang, karena Alkitab yang sama juga mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Di satu sisi kita harus selalu dekat dengan Tuhan kita, di sisi yang lain kita tahu bagaimana setan berusaha untuk menjauhkan kita. Dan ini ayat yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, Ibrani 2 ayat yang pertama menuliskan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Alkitab bukan katakan memperhatikan apa yang baru kita dengar, tapi Alkitab katakan memperhatikan apa yang telah kita dengar. Karena seringkali yang telah kita dengar tidak kita perhatikan dan akhirnya hilang begitu saja. Tapi Alkitab dengan jelas supaya kita jangan hanyut di bawah arus, memperhatikan apa yang telah kita dengar. Saya pikir gereja kita, anggota jemaat kita sudah cukup banyak kita mendengar tentang kebenaran. Tapi dari sini kita kembali diingatkan, mari kita perhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita tidak hanyut di bawah arus. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah